Ikatan Keluarga Madura yang ada di seluruh Indonesia hadir pada hari ini tanggal 19 Oktober 2023 dalam rangka menghantar Ganjar Pranowo Mahfud MD mendaftar ke KPU. Himbauan dari Ketua Umum IKAMA agar Ikatan Keluarga Madura di seluruh dunia untuk memenangkan Ganjar Mahfud MD. Ganjar Mahfud menang! Ganjar Mahfud menang! Ganjar Mahfud menang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, namanya Pak Mahfud MD. Mungkin Anda tidak percaya, tapi saya jujur. Saya tidak keluar sepeser pun uang dan tidak diminta untuk mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Ih, Pak Mahfud gemes banget deh. Waktu itu akan tiba juga. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif, dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun di dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Saya kira Pak Mahfud ini pilihan bagus ya untuk Mas Ganjar dan bagus buat rakyat. Kenapa? Gak salah ini PKS kok. Karena rakyat diberikan pilihan cawapres yang berbobot, berkelas kalau kata saya. Kan? Ya, cawapresnya sudah pernah jadi menteri, pernah hakim MK, pernah anggota DPR, komplit deh dia. Berkelas deh. Ya. Ini kita perlu berterima kasih kepada Ibu Mega dan PDIP karena memilihkan rakyat kita cawapres yang sangat istimewa. Mengangkat derajat orang Jawa Tengah, menurunkan kemiskinan, ini Pak Ganjar luar biasa prestasinya, sehingga menjadi calon presiden layak. Dan Pak Mahfud adalah panglima hukum. Pak Mahfud ini mulai Presiden Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur, Presiden SBY, dan Presiden Pak Jokowi selalu jadi menteri yang berprestasi. Ini prestasi Pak Mahfud. Cita-cita dari proklamator bangsa, cita-cita dari Bung Karno, Bung Hatta, saya yakin terlaksana. Karena beliau adalah memberikan fondasi yang kuat pada waktu itu, Bung Karno sama Bung Hatta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ini kalau ini Pak suka goda nih. Ini teman saya lama. Sahabat. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Oli, seberapa penting posisi wakil presiden, Pak? Wakil presiden itu penting. Calon wakil presiden kali ini. Wakil presiden itu penting. Goda-goda aja enggak apa-apa. Komentarnya berarti nggak apa-apa itu Pak? Iya enggak apa-apa dong. Keputusan gitu. Ini ada namanya politik. Ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Biar kami yang ngurus karena ini keperluan negara." Gitu. Sepertinya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ini akan sangat kuat. Gampang lah, enggak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Enggak. Saya malah ya, bentar. Enggak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI. Terutama di wilayah Jawa Tengah dan kemudian Jawa Timur. Dan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini akan menjadi
sebuah pertarungan yang keras dan sangat menentukan. Polri dan birokrasi dilarang bersikap memihak. Semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon ya, akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat, birokrasi, TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bagi Jokowi itu jelas bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang harus setarikan napas dengan Jokowi, melanjutkan semua legasi Jokowi. Gampang banget ini. Wah. Masuk dalam pertimbangan tapi itu Pak. Komentar-komentar dari Pak Hasto tadi juga. Itu ya saya catat semua lah. Sebagai sahabat semua kan tidak. Mahfud MD ini bukan orang kemarin sore, bukan anak bawang dalam dunia politik. Pengalamannya lengkap dari A sampai Z, panjang seperti gerbong kereta api. Dia adalah salah satu pakar hukum tata negara yang kredibel. Jangan dibandingkan dengan Refli Harun yang juga pakar hukum tata negara tapi beda jauh dengan Mahfud MD. Mahfud MD pernah jadi dosen, pernah jadi Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Menko Polhukam, pernah menjabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hanya saja untuk posisi cawapres, Mahfud MD belum beruntung. Di Pilpres 2014, PKB pernah mau mengusung dia sebagai cawapres, tapi kemudian PKB dukung Jokowi JK, Mahfud dukung Prabowo Hatta sebagai ketua tim sukses. Di Pilpres 2019, posisi cawapres sudah di depan mata, sudah hampir dalam genggaman, tinggal seinci lagi. Dia sudah diberitahu, disuruh standby, siap-siap, tapi di menit-menit akhir batal. Jokowi memilih Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, namanya kembali masuk radar cawapres Ganjar, bahkan banyak yang mendukung. Apalagi pertemuan antara Ganjar dan Mahfud MD baru-baru ini bikin banyak orang ketar-ketir. Semua orang jadi heboh, sebagian mulai senang karena itu tanda keduanya bakal berduet. Duet kali ini kalau sampai terwujud bakal jadi duet maut, saling melengkapi, saling mendorong. Oke, itu tadi Mahfud MD. Cawapres kedua yang juga dirumorkan adalah Ridwan Kamil. Kita semua tahu Ganjar lemah di Jawa Barat, Jokowi pun lemah di wilayah itu. Kalian pasti sudah tahu kalau Jawa Barat itu basis partai apa. Sebagian PKS dan lebih pro Prabowo. Ridwan Kamil adalah sosok yang bisa menambal kelemahan Ganjar. Setidaknya dia bisa membawa kekuatannya di Jawa Barat untuk Ganjar. Tapi Ridwan Kamil bisa saja dilema. Dia masih punya satu kesempatan untuk jadi gubernur Jawa Barat periode kedua. Peluang ini jauh lebih besar. Auto menang ketimbang jadi cawapres yang bisa saja kalah. Yang ketiga adalah ini baru-baru saja masuk radar. Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono. Dia mungkin lebih cocok disebut sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Dia adalah salah satu menteri kesayangan Jokowi. Di tangan dia, banyak pembangunan infrastruktur tuntas dikerjakan. Dia ini kayak ujung tombak infrastruktur di Indonesia. Kinerjanya sebagai menteri sudah tidak perlu diragukan lagi. Bicara soal pembangunan, serahkan pada ahlinya. Dan Pak Basuki ini bukan lagi ahli, tapi sudah kayak grandmaster. Dulu Jokowi pernah kasih kode soal pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang keningnya berkerut, rambutnya putih. Jawaban publik terbelah dua, ada yang bilang Ganjar, ada yang bilang Pak Basuki. Dua-duanya rambut putih, ada kerutan. Bagaimana kalau dua-duanya jadi capres dan cawapres? Ada juga nama Novel Bamukmin yang bersedia jadi cawapres, tapi orang ini dibuang saja, gak laku. Inti dari semua ini adalah daftar cawapres Ganjar. Semuanya kelas kakap, punya track record luar biasa, bisa bikin lawan gentar. Tiap kali Ganjar diisukan dengan salah satu dari mereka, kubu sebelah mulai kepanasan. Bagaimana menurut Anda?